Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vika Jahan dengan NIM C2401311098. Kali ini aku akan membahas mengenai PCR, yaitu Polymerase Chain Reaction. PCR adalah teknik in vitro yang bertujuan untuk memperbanyak fragmen DNA spesifik dengan panjang dan urutan tertentu dari sampel DNA yang kompleks dalam jumlah yang kecil. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip amplifikasi enzimatik fragmen DNA menggunakan dua oligonukleotida primer yang dirancang agar komplementer dengan ujung 5 dari kedua rantai DNA target. Oligonukleotida ini berfungsi sebagai primer yang memungkinkan DNA polimerase menyalin template DNA. Tujuan kita menggunakan PCR ini? Tujuan menggunakan polymerase chain reaction ini untuk memperkuat segmen DNA tertentu, memungkinkan analisis dan diagnostik genetik terperinci. Teknik ini telah mengubah biologi molekuler dengan memungkinkan peneliti menghasilkan jutaan salinan urutan DNA yang ditargetkan, memfasilitasi berbagai aplikasi di berbagai bidang. PCR ini juga penting untuk mempelajari variasi genetik, mutasi, dan faktor keturunan, membuka wawasan ke dalam genomnya. Ini memainkan peran penting dalam mendeteksi mutasi terkait penyakit dan mengidentifikasi kecenderungan genetik yang menjadikan tak ternilai dalam pengaturan klinis. PCR juga banyak digunakan dalam ilmu forensik untuk sidik jari DNA untuk membantu dalam penyelidikan kriminal. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan proses PCR. Yaitu yang pertama ada pradenaturasi DNA template, yang kedua ada denaturasi DNA template, yang ketiga adalah penempelan primer pada template atau annealing, yang keempat ada pemanjangan primer atau extension, yang kelima tuh ada pemantapan, yaitu post extension. Nah, kita juga memerlukan komponen-komponen yang pada proses PCR ini. Apa aja sih komponen-komponen itu? Ada template DNA, terus ada sepasang primer forward dan reverse, yaitu oligonukleotida pendek yang mempunyai urutan nukleotida yang komplementer dengan urutan nukleotida DNA template. Terus ada DNTPS, yaitu deoxynukleotide triphosphate. Terus ada buffer PCR, magnesium klorida, MgCl2, dan enzim polimerase DNA primer. Nah, primer ini tuh akan selalu menempel atau anneal primers pada daerah tertentu pada gen target yang berasal dari waktu pendinginan primer hingga suhu tertentu. Setelah proses pemisahan dengan denaturasi termal untuk agenda DNA template, dengan adanya DNTPS dan buffer yang sesuai dapat digunakan untuk memperpanjang primernya, atau yang bisa disebut juga extend primers. Umumnya keadaan ini dilakukan antara 20-40 siklus. Setelah siklus keempat secara eksponensial, gen target DNA yang diinginkan akan meningkat dan DNA non-target akan meningkat secara linear. Primer juga mempengaruhi spesifitas dan sensitivitas reaksi PCR. Dan keberhasilan proses PCR ditentukan dari rancangan suatu primer. Nah, primer itu juga berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi sekaligus menyediakan gugus hidroksi pada ujung 3 yang diperlukan untuk proses ekstensi DNA. Sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.